bahwa ajaran pertama, tuntunan pertama, sunnah pertama adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang datang dari Lauh Mahfud. Satu-satunya yang bisa kita lihat adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti siapa yang memperhatikan Al-Quran maka pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba yang peduli dan perhatian pada Al-Quran, pada dakwah Al-Quran, pada ta'lim Al-Quran. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan Mas kali ini kita akan merenungkan betapa urgennya dakwah Al-Quran. Harus diketahui oleh seluruh umat Islam bahwa ajaran pertama, tuntunan pertama, sunnah pertama adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sebelum semua syariat dideklarasikan, Rasulullah SAW pertama kali tentu mendapat wahyu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harus berusaha menjejaki langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Al-Quran, karena kenyataan hidup sehari-hari pedoman utama kita adalah Al-Quran sebagai umat Islam walaupun ada di negara manapun. Yang kedua, tentu merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang datang dari Lauh Mahfud. Satu-satunya yang bisa kita lihat adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti diberkahi Allah SWT bagi orang yang menekuninya. Bahkan ada slogan, siapa yang peduli pada Al-Quran maka pasti akan dipedulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperhatikan Al-Quran maka pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba yang peduli dan perhatian pada Al-Quran, pada dakwah Al-Quran, pada ta'lim Al-Quran. Berikutnya tentu harus menjadi kesadaran kita semuanya bahwa kalau bukan satu-satunya adalah salah satu yang belajarnya wajib pakai guru. Al-Quran tidak boleh otodidak. Al-Quran tidak bisa otodidak. Sebab nanti kalau ada bacaan ismam misalnya, atau bacaan tashil misalnya, itu kalau tidak diberi contoh bunyi tidak bisa. Otodidak susah. Dan memang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh dari salafus saleh. Semua guru Al-Quran adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Oleh karena itu jangan sampailah kita belajar Al-Quran dengan otodidak. Harus melalui guru yang kita kembangkan, kita dakwahkan melalui lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian
kalau kita ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, tentu semua umat Islam ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mulai sekarang kita bertekad bulat, berniat kuat untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, inna hufadzal Qur'ani ahlullahi wa khawassatuh. Sungguh para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang spesialnya. Maka marilah semua kita bertekad dan berniat untuk menjadi keluarga Allah SWT, mengisi formulir pendaftaran, yaitu niat menghafal Al-Quran semampunya. Sahabat-sahabat Nabi SAW juga tidak semuanya hafal 30 juz kok. Bahkan waktu itu kan belum ada 30 juz. Al-Quran kan bertahap. Dan untuk menghafal tentu tidak perlu kilat, tidak perlu ekspres, tidak perlu cepat. Sebab Rasulullah SAW menghafal Al-Quran juga dalam waktu 22 tahun lebih. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada kita semuanya bertekad untuk bagaimana kita menghafal Al-Quran semampunya. Yang penting ada tekad, ada niat, bahwa aplikasinya nanti bagaimana, seberapa lama itu kemudian. Tetapi untuk menjadi keluarga Allah SWT, kita bertekad dulu, berniat dulu menghafal Al-Quran. Dan harus kita akui bahwa di antara sekian banyak amal, yang paling mudah, murah, meriah adalah baca Al-Quran. Nah, bayangkan satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10. Rasulullah menyatakan, la aqulu alif lam mim harf, lakin alif harf, lam harf, mim harf. Coba. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, berarti 3 kebaikan, 30 kali pahala. Jadi paling mudah mencari pahala, paling murah pahalanya adalah Al-Quran, diobral oleh Allah SWT. Oleh karena itu sangat rugi kalau kita tidak menekuni tilawah Al-Quran. Apalagi kalau kita menghafal tentu membaca berkali-kali. Orang yang menghafal Al-Quran itu mesti baru bisa hafal setelah dibaca berkali-kali, dan setelah dihafal pun harus diulang berkali-kali supaya tidak lupa. Maka ratusan kali untuk bisa menjadi hafidz Al-Quran, sehingga dengan begitu akan mendapatkan pahala luar biasa banyaknya bagi orang yang menghafal Al-Quran. Karena membaca Bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf, itu diulang berapa kali ya? Kalikan 10. Maka sungguh sangat beruntung panjenengan semua yang menekuni Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran, lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, sungguh sangat syarat pahala, padat pahala, sehingga akan menjadi hamba-hamba yang mudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah penting kaitannya dengan Al-Quran adalah bahwa kita bangsa Indonesia sangat beruntung karena sebagai orang yang jauh dari asalnya agama Islam ini, dari Arab, umat Islam Indonesia yang mayoritas di sini ini sungguh pendidikannya sejak dulu, pendidikan pertama kita itu adalah Al-Quran. Saya dulu pendidikan dari kecil, sejak belum sekolah sampai umur 6 tahun itu Al-Quran, dan Al-Quran terus Al-Quran, baca Al-Quran, khatam Al-Quran umur 6 tahun. Kemudian baca kitab baru setelah umur 12 tahun sekolah. Dulu, tapi zaman dulu memang gitu sih. Seperti sekarang pun di negara-negara Arab sama. Saya menyaksikan di Mesir, di negara-negara Arab lainnya, sejak kecil itu Al-Quran. Nah, kita mungkin moga-moga sekarang juga masih tetap ada, ya, semacam TPQ, tapi memang sudah ada sekolah formal sih. Tapi harusnya anak-anak kita itu Al-Qurankan dulu, di Al-Qurankan dulu, baru
pendidikan berikutnya. Maka agak disesalkan, tapi walaupun bagaimana juga tetap kita syukuri. Sekarang ini banyak loh pejabat-pejabat yang tidak bisa baca Al-Quran. Entahlah pendidikannya bagaimana dulu, tapi mestinya kalau orang ada di lingkungan keluarga Islam, pendidikan pertama dan utama itu Al-Quran, baca Al-Quran. Maka kalau ada orang yang sampai sekarang sudah tua belum bisa baca Al-Quran, berarti salah jalur pendidikan. Kalaupun salah tapi masih ada kesempatan untuk merecover diri. Sehingga saya menghimbau kepada semua kaum muslimin supaya nanti menjadi pertanggungjawaban yang mudah di hadapan Allah SWT, bahwa harusnya kita mendidik generasi ke depan ini Al-Quran dulu. Boleh sambil ilmu yang lain-lain. Saya dulu Al-Quran plus baca tulis hitung, itu aja. Tidak ada yang pelajaran yang lain-lain. Sampai umur 6 tahun khatam Al-Quran, kemudian baca kitab sampai umur 12 tahun baru masuk SD. Ya memang agak telat sih, tapi zaman itu orang masuk SD memang sudah besar-besar sih. Kalau sekarang kan masih kecil-kecil sudah sekolah. Tapi maksud saya, dulukan pelajaran Al-Quran dibanding pelajaran yang lain-lain. Membaca tulis Al-Quran itu, apalagi kalau di Arab itu langsung menghafal, maka umur 7 tahun sudah banyak khatam 30 juz, itu sangat wajar. Sangat wajar, bukan utopia, bukan harapan hampa. Benar-benar saya saksikan banyak sekali di Arab itu para hufaz Al-Quran itu kecil-kecil sudah 30 juz. Maka mari ini kita jejaki, kita dakwahkan kepada generasi ke depan. Kemudian untuk para ustadz, para asatidz Al-Quran, ya pembekalan tentu perlu. Ya bagaimanapun kita juga orang yang bergaul dengan masyarakat, ya, orang yang berinteraksi dengan masyarakat. Maka para guru Al-Quran saya harapkan bisa ngemong, bisa ngupeni, sabar, telaten terhadap para murid kita. Karena tingkat kebisaan murid itu sungguh, kalau saya menyaksikan taklim Al-Quran di masjid ini misalnya, sungguh sesuatu yang variatif banget. Kemampuan mereka itu bermacam-macam. Ada yang susah, ada yang mudah. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah mari para asatidz selalu kita noto niatnya. Kalaupun ada embel-embel kepentingan duniawi misalnya, ya wajarlah, wajar. Tetapi jangan sampailah menjadi tujuan. Tujuan kita adalah ta'lim Al-Quran lillahi ta'ala. Soal ada embel-embel, ada bonus, ada tambahan, ada honor dan sebagainya, itu bagian dari kemestian yang kita lalui. Tapi yang terpenting, ayo kita noto niat mengajarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Dan tidak kalah penting, ini sering saya saksikan di banyak tempat, guru Al-Quran itu harusnya juga tetap berguru, ya, tetap berguru. Sebab katakanlah ada orang yang sudah membaca Al-Quran bisa, tapi suaranya kurang bagus. Kalau suaranya bagus, lagunya kurang bagus. Padahal membaca Al-Quran itu 3 terapnya itu benar, lancar, enak didengar. Kalau 3 ini terpenuhi, ya berarti oke. Nah, ini dalam rangka memenuhi kriteria guru Al-Quran. Sekarang kan ada pelatihan-pelatihan bertingkat, ya, sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Dan ini satu-satunya loh, satu-satunya kitab suci yang ada dalam bahasa aslinya yang kompak seluruh dunia. Tidak ada kitab suci lain. Maka ayo kita tekuni bagaimana supaya kita ini menjadi guru Al-Quran yang pantas. Bagaimana guru Al-Quran yang pantas? Guru Al-Quran yang pantas adalah guru yang bisa ditiru, bisa dicontoh oleh murid, yaitu benar bacaannya, lancar membaca, dan enak didengar kalau membaca.
Terakhir saya berharap kepada para asatidz juga para talamid atau thalib Al-Quran, usahakan ya, belajar Al-Quran itu tertib, urut, sedikit demi sedikit, dan kalau bisa setiap akhir sujud dalam sholat, salah satu sholat dari sehari itu, syukur kalau banyak sholat ya, tapi setidaknya dalam sujud terakhir salah satu sholat dalam sehari ada doa untuk bisa menjadi hafidz Al-Quran, yaitu Allahumma yassir li fi hifdzil Quran ya hafidz ya nasir ya wakil ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir li, ya Allah permudahlah bagi saya fi hifdzil Quran, dalam menghafal Al-Quran. Ya hafidz, wahai maha hafidz, Allah SWT maha penjaga. Ya nasir, maha pembela atau penolong. Ya wakil, maha pelindung. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, atas berkat rahmatmu ya Allah. Jadi maksud saya begini, memang sesuatu yang dahsyat bahwa Al-Quran bisa dihafal, itu sesuatu yang dahsyat. Kayaknya mustahil ya, kalau belum ada yang membuktikan itu kayaknya mustahil. Al-Quran 30 juz 600 halaman itu bisa dihafal di luar kepala dan benar-benar teruji di seluruh dunia. Bisa dibuktikan bahwa kitab suci ini bisa dihafal, dan itu hanyalah ma'unah Allah SWT, pertolongan dari Allah SWT, bukan dari kemampuan kita. Sungguh kalau tidak dipermudah Allah SWT, tidak akan. Susah sekali, dinalar susah sekali. Yang kedua, bahwa memang ini sunnah Nabi. Nabi SAW itu tidak bisa membaca, tapi menghafal. Jadi Nabi itu sunnah pertamanya, tuntunan pertamanya, contoh pertamanya adalah hafal Al-Quran. Maka kalau ingin mengikut Nabi, sunnah pertama ya hafal Al-Quran. Hafalkan, pasti bisa. Walaupun tentu kebisaan itu apakah bisa sampai 30 juz atau tidak ya, tentu nanti dievaluasi sendiri. Tapi yang terpenting bahwa seorang guru Al-Quran lagi, maka seharusnya ya lebih dari muridnya. Kalau muridnya hafal semua kemudian gurunya marah tidak hafal, kan tidak enak. Jadi saya sangat berharap bahwa para asatidz juga memberi contoh kepada para talamid muridnya menghafal. Sekali lagi, bukan hafal 30 juz, maksud saya adalah menghafal, niat menghafal, tekad menghafal, melaksanakan menghafal, entahlah berapa tahun, berapa puluh tahun, nanti kalau bisa sampai wafat bisa khatam 30 juz, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya 25 juz, kalau tidak bisa 20 juz, kalau tidak bisa 15 juz, kalau tidak bisa 10 juz. Yang penting sak kuwate, sebisanya. Yang penting sudah ada tekad menghafal Al-Quran supaya didaftar oleh malaikat sebagai keluarga Allah SWT. Paling akhir saya berterima kasih kepada semua pimpinan dan panitia, para asatidz di sini atas kesempatan ini untuk bersilaturahim, walaupun tidak bisa langsung karena kondisi seperti ini. Tetapi saya merasa bahwa orang-orang yang peduli pada Al-Quran, orang-orang yang perhatian pada Al-Quran adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah SWT, orang yang akan dipedulikan Allah SWT, orang-orang yang diperhatikan Allah SWT, sehingga kita menjadi keluarga ya, satu keluarga, walaupun berbeda daerah, berbeda suku, berbeda ya segala macam latar belakang, tetapi bahwa ketika kita sama-sama menekuni Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka kita menjadi semacam ya merasa sebagai satu saudara. Apalagi moga-moga kita semuanya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.